Meskipun Gibran Rakabuming Raka sudah membantah keterlibatan sang ibu dalam proses politik yang sampai sekarang terjadi. Tapi kalau kita membaca runut dari majalah Tempo, detail disampaikan bagaimana seorang Iriana mengorkestrasi tim Gibran, bagaimana beliau mengorkestrasi keluarga besarnya untuk mendukung Gibran, bagaimana beliau melakukan manuver lobi-lobi kepada berbagai pihak untuk meloloskan Gibran. Ini ditulis oleh majalah Tempo semuanya. Kalau benar yang dikatakan oleh majalah Tempo, ini luar biasa. Bagi saya, peranan seorang Iriana jauh lebih hebat dibandingkan Ibu Tien Soeharto maupun Ibu Ani Bambang Yudhoyono yang dulu kita curigai bermanuver. Ternyata jauh lebih hebat Ibu Iriana ini dalam membangun dinasti politik. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, hari ini saya shock sebetulnya. Saya hari ini membaca laporan utama majalah Tempo. Judulnya, "Tenang, Ibu sudah di sini." Ini menyangkut tentang kiprah dan peran Ibu Iriana Joko Widodo untuk mencawapreskan anak sulungnya yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman wartawan majalah Tempo mengulas dengan detail bagaimana peranan Iriana Joko Widodo. Dan ternyata selama ini kita terperdaya. Karena menurut majalah Tempo, persiapan pencawapreskan Gibran Rakabuming Raka ini sudah dilakukan lama sekali. Tahun kemarin, bahkan awal tahun ini sudah dideklarasikan. Alasannya apapun, sakit hati kepada Ibu Megawati atau apapun, ini menunjukkan dengan jelas ambisi seorang ibu untuk memunculkan anaknya dengan segala cara, berbagai manuver, bahkan dengan segala akrobat politik, dengan menabrak aturan hukum. Dan karena beliau adalah istri presiden, otomatis beliau mempunyai privilege untuk menghubungi siapa saja dan menggalang kekuatan apa saja. Jadi memang benar isu selama ini bahwa Ibu Iriana memang sangat terlibat aktif dalam menggolkan sang putra sulung menjadi cawapres. Ini tidak bisa dibantah. Ini laporan detail dari majalah Tempo hari ini. Jadi bahkan Tempo mengatakan bahwa di balik dinasti keluarga ada ibu sebagai sutradaranya. Ini disampaikan oleh majalah Tempo dalam opininya. Ini luar biasa. Tempo dengan jeli dan detail mengulas semua peristiwa dan ini dikaitkan dengan narasumber yang sangat kredibel. Karena narasumbernya adalah di ring 1 maupun ring 2. Ring 1 itu adalah keluarga dari Pak Jokowi dan Ibu Iriana, keluarga kandung. Ring 2 itu adalah keluarga dari ayah ibu Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Jadi Tempo berani mengulas ini dan menurut saya ini suatu fenomena yang menarik bahwa Ibu Iriana yang selama ini kita lihat begitu lugu ternyata mempunyai ambisi yang luar biasa besar dengan berbagai cara. Bahkan sudah dilihat Tempo mulai pencalonan Gibran menjadi wali kota Solo. F.X. Rudiatmo atau Pak Rudi, Ketua DPC Solo pernah mengungkapkan dalam satu podcast bahwa September tahun 2019 Pak Jokowi datang ke Loji Gandrung, rumah dinas wali kota, untuk menyampaikan amanah dari Mbokne itu istri, yaitu Iriana, agar Gibran dicalonkan menjadi wali kota Solo. Waktu itu ditolak oleh F.X. Rudiatmo karena PDIP di Solo sudah mempunyai calon yang sudah tersaring dari bawah. Tapi akhirnya mereka bermanuver melalui PDI Perjuangan dan Pak Jokowi konon mendatangi
Ibu Mega untuk minta rekomendasi bagi anaknya. Jadi ini terang benderang. Jadi saya agak heran kalau Ibu Iriana merasa sakit hati dengan PDI Perjuangan atau Bu Mega, karena sebetulnya jasa Ibu Mega dan PDIP ini luar biasa, tidak terbantahkan. Kalau dikatakan dalam Rakornas PDIP di bulan Januari 2023 yang katanya menghina Pak Jokowi, bagi saya sih tidak. Ini adalah ungkapan sayang yang disampaikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Itu biasa saja. Menurut saya agak lebay atau berlebihan Ibu Iriana menyikapi hal ini, dan bagi saya itu hanya pembenaran alasan untuk membangun dinasti politik dalam keluarga. Sahabat Indonesia, saya miris sebetulnya. Urusan negara Republik Indonesia yang begitu besar, 276 juta masyarakat rakyat Indonesia ini bisa dikecilkan untuk urusan domestik keluarga. Keluarga ini benar-benar ingin menguasai Indonesia yang besar ini. Dan ini diorkestrasi oleh seorang ibu. Saya juga yakin, menurut saya tidak mungkin Ibu Iriana sendiri, pasti melalui Pak Jokowi juga. Termasuk pada saat mempengaruhi putusan MK nomor 90. Ini sudah terang benderang dan tidak ada bantahan apapun. Jadi sahabat Indonesia, inilah demokrasi kita sudah dikerdilkan ke dalam urusan domestik keluarga. Ini mengenaskan sebetulnya. Meskipun Gibran Rakabuming Raka sudah membantah keterlibatan sang ibu dalam proses politik yang sampai sekarang terjadi. Tapi kalau kita membaca runut dari majalah Tempo, detail disampaikan bagaimana seorang Iriana mengorkestrasi tim Gibran, bagaimana beliau mengorkestrasi keluarga besarnya untuk mendukung Gibran, bagaimana beliau melakukan manuver lobi-lobi kepada berbagai pihak untuk meloloskan Gibran. Ini ditulis oleh majalah Tempo semuanya. Kalau benar yang dikatakan oleh majalah Tempo, ini luar biasa. Bagi saya, peranan seorang Iriana jauh lebih hebat dibandingkan Ibu Tien Soeharto maupun Ibu Ani Bambang Yudhoyono yang dulu kita curigai bermanuver. Ternyata jauh lebih hebat Ibu Iriana ini dalam membangun dinasti politik. Jadi sahabat Indonesia, pesan yang ingin saya sampaikan adalah hati-hati. Jangan sampai kita mau dalam permainan domestik keluarga untuk menguasai Indonesia. Cara satu-satunya melawan kelompok yang membangun dinasti keluarga ini adalah memenangkan pasangan capres dan cawapres yang benar-benar lahir dari rakyat, yang tidak ada beban masa lalu. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Kalau kita melihat 3 pasangan calon capres dan cawapres, hanya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang mempunyai rekam jejak bersih dan tidak mempunyai beban masa lalu. Kalau akhirnya nanti insya Allah Ganjar dan Mahfud memenangkan kontestasi Pilpres ini salah satu upaya kita untuk melawan dinasti politik yang dibangun oleh Ibu Iriana dan keluarga Jokowi. Ini salah satu cara yang paling jitu, cara yang sosial cost-nya paling rendah. Ada suara-suara yang lebih keras dari saya, tapi bagi saya tidak berisiko untuk mengorbankan rakyat dalam proses macam-macam ini. Risiko yang paling rendah atau social cost yang paling rendah adalah dengan cara memenangkan Ganjar dan Mahfud untuk Pilpres tahun 2024. Hanya itu caranya agar kita bisa melawan kezoliman dinasti keluarga, manuver-manuver yang tidak beretika dan tidak bermoral ini untuk menguasai negeri ini. Hanya itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang jelas, sisi gelap Iriana dibuka, dikuliti habis-habisan oleh majalah Tempo. Kita tunggu saja pembenaran atau mungkin bantahan dari pihak keluarga dari Jokowi terkait hal ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy Eskandar.